Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel gue yaitu Doi Motorik. Dan di video kali ini gue akan mereview penggantian dari seal halo depan Honda Scoopy tahun 2020. Untuk lebih jelasnya lihat aja videonya berikut ini. Oke. Ini dia Honda Scoopy tahun 2020. Ini mau proses dibongkar ya teman-teman, karena sealnya udah pada bocor. Yang depan kan ada di kirinya, jadi ini harus dilakukan penggantian spare part ya. Nah, supaya nanti pas dalam mode bekerja setiap hari-hari itu tidak ada kendala ya teman-teman ya. Untuk eksekusinya biasa Bang Ogi Bagja Cisaga ya. Dan bagi kalian yang ke arah Cisaga, jika ada trouble dari motor kalian, boleh langsung aja ke toko Bagja ini. Toko Bagja tepatnya di depan SD 1 Makar Mukti Cisaga. Untuk penggantian dari seal shockbreaker atau hal-hal depan ini akan dilakukan secara manual ya, ditodong ya Bang Obik ya. Ditodong ya teman-teman, karena posisinya memang gampang ini mah, gampang sekali karena ini terbuka ya. Scoopy mah gampang ya, jadi ininya bisa ditodong langsung, nggak usah dibuka spakbornya, tidak usah ya, jadi langsung aja bisa. Ini dia proses pembongkaran dari halo depan Scoopy ya. Ininya harus copot dulu ya. Ban tadi sudah ini, ban sudah dicopot. Sekarang itu kaliper cakramnya dicopot. Kemudian selanjutnya pencopotan dari halo-halo atau shockbreaker depan ya, satu persatu dikendorin kemudian dicopot ya. Kita langsung aja eksekusi ya. Kita bongkar dulu nih suling-suling depannya pakai alat ya biar cepat. Nah, olinya tidak ada ya, udah habis olinya. Satu lagi teman-teman, kita bongkar. Nah, tambah pakai alat ya. Nah, jadi bisa ya, meskipun manual attack tapi insya Allah hasilnya sama bagus dengan yang pakai alat. Wah, ini parah banget ya teman-teman, ini udah nggak ada olinya teman-teman ya. Lihat, itu udah bercampur dengan lumpur-lumpur sama air-air teman-teman. Parah ini. Untung saja langsung dibuka ya, karena ini udah prediksinya ini udah nggak bener, ini harus diganti ya teman-teman. Oke, kita bersihkan teman-teman asnya. Kita bersihkan pakai bensin teman-teman ya. Nah, kayak gitu teman-teman, baru beres satu ya. Ini satu lagi sana teman-teman. Oke, lalu satu lagi dibersihkannya teman-teman ya. Pakai bensin. Kemudian dilap pakai lap kering ya teman-teman ya. Sangat lumayan bersih ya teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi 1, 2 udah ya, udah bersihkan, beres. Nah, kemudian teman-teman kita proses membuka dari tutup sealnya dan seal yang dalam. Wow, luar biasa teman-teman, sudah kotor sekali. Alhamdulillah langsung ketemu ini permasalahannya, langsung diganti ya. Kalau tidak diganti ini bisa membahayakan si pengendara tersendiri ya teman-teman ya. Ini harus dilakukan penggantian ya.
Jadi ini nanti kedua-duanya seal dalamnya akan diganti sama yang baru ya, kemudian sama oli-olinya yang baru ya, biar nanti di jalan itu safety riding ya teman-teman ya, karena motor itu kan keselamatan di jalan ya teman-teman ya. Jadi benar-benar kita harus cek ya, cek kondisi motor kita, jangan sampai kita tuh cuma bisanya pakai doang gitu ya. Bahaya teman-teman kalau bisanya cuma pakai doang tanpa tahu kondisi motor itu sendiri ya. Oke, tutup seal satu lagi, dan sini kondisinya kayak gini teman-teman. Ini udah olinya udah bercampur dengan air ya, jadi agak keputih-putihan kayak gini ya, parah banget ya teman-teman ya. Ini harus segera dibersihkan teman-teman. Jadi untuk membersihkan dalamnya itu digejur pakai bensin ya bang ya, pakai bensin sampai bersih. Kemudian kalau ada kerak-keraknya yang bekas-bekasnya, ini tentu harus dikerik ya, dikerik sampai bersih ya teman-teman kayak gitu. Jadi semua permukaannya nanti rata ya, dan kalau nggak rata nanti akan berpengaruh juga ke dalam naik turunnya as shockbreaker halo depan itu akan kurang maksimal. Jadi harus memang bersih dalamnya ya. Ini caranya teman-teman. Jadi untuk membersihkan dalamnya itu dikecok sama bensin sampai ke dalam ya, sampai semua oli-oli bekasnya yang udah nggak bagus bercampur dengan air ataupun tanah itu bisa turun ya dan terbuang. Jadi sekarang itu prosesnya kerik mengerik sama si Adi Bocil. Adi Bocil Stepanus, aduh, ting, pokoknya mekanik paling ganteng di Cisaga. Tapi sayang masih jomblo ya teman-teman. Yang mau daftar silakan jadi pacarnya. Tolong dibersihkan sampai bersih ya dari kerak-keraknya. Nah, begitulah. Nih untuk membersihkan ini Adi Bocil sudah ahli lah. Pokoknya mantap pokoknya. Teman-teman, satu lagi shockbreakernya kita bersihkan, dikecok juga pakai bensin teman-teman ya, supaya dalamannya kotor-kotornya terbuang ke bawah ya teman-teman. Nah kayak gitu prosesnya ya, dibersihkan harus bersih ya teman-teman, karena kalau tidak bersih ya percuma saja diganti ya kalau dalamannya tidak bersih, karena kan nanti akan diganti sama oli yang baru ya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman, harus sampai bersih pokoknya. Dan nanti juga dikerik ya, ini atasnya yang ada kerak-keraknya akan dikerik sama Bang Ogi ya. Oke teman-teman, ini saatnya penggantian dari oli seal dalam ya. Ini ada dua, ini ori Honda ya, kemudian ini olinya biasalah jumbo ya, standarisasi nasional. Dan terakhir itu tutupnya diganti juga. Nah, tahap pertama yaitu pemberian oli pada dinding-dinding halo ya, kemudian dipukul dari atas sampai rata ya, harus dilihat juga ya titik ratanya gimana. Nah, karena kalau tidak rata ini berpotensi akan bocor kembali ya teman-teman. Kemudian ini dipilih yang as yang paling minim dari goresan-goresan, dipindah ke sebelah kiri ya teman-teman ya. Ya, pasang kembali tutupnya teman-teman. Coba ya teman-teman dimasukkan. Ya teman-teman, dipasang kembali si dalamnya di bottom yang sebelah kanan ya teman-teman. Nah, dipukul kembali ya teman-teman sampai pas posisinya.
Oke, olinya udah dimasukkan kembali ya, dan udah kencangkan kembali pakai alat ya teman-teman. Ini beres satu, halu-halu, dan asnya yang sebelah kiri ya. Sekarang lagi proses pembongkaran karena udah dikencangkan kembali ya. Kita coba. Wah, bagus sekali ya, empuk teman-teman, mantep. Oke teman-teman, ini ya pemasangan dan halu-halu yang sebelah kanan ya teman-teman ya. Nah, ini udah beres, diganti sealnya, sama olinya juga udah beres teman-teman ya. Sekarang kita coba ya teman-teman. Iya, wah mantap. Oke teman-teman, kita pasangkan kembali ke kupu-kupunya atas segitiganya teman-teman ya, karena udah beres. Dan ini harus melihat ke dalam ya, karena di situ ada dua baut yang besar ya, baut 14 di dalamnya ini. Dan ini harus pas kanan kirinya. Nah, jadi di sini main feeling ya teman-teman ya. Nah, pasti Bang Ogi main feeling, karena kalau kelihatan ke dalam tuh nggak akan bisa. Jadi harus ditekan dari bawah, kemudian di atasnya, di ratanya harus main feeling apakah rata atau sudah rata ataupun belum. Oke teman-teman, kita kencangkan bautnya teman-teman ya, pakai cara manual. Nah, ini teman-teman, dipukul dengan penuh perasaan ya teman-teman ya. Tapi insya Allah ini tingkat kekerasan ininya diukur akan sama insya Allah. Oke teman-teman, sekarang kita proses untuk pemasangan halu-halu depan yang sebelah kiri ya teman-teman ya. Nah, jadi ini lagi dicoba-coba ya teman-teman ya, apakah ini pas ataupun tidak ya. Oke, dan ini atasnya harus sesuai dengan yang sebelah kanannya teman-teman ya. Kalau jangkung sebelah itu nanti akan diindek ya teman-teman ya. Nah, di sini Bang Ogi pasti main feeling harus sama ratanya, dari yang sebelah kanan dan yang kiri itu harus rata ya, sama. Kalau dirasa udah rata baru akan dikencangkan ya kayak ini. Dan nanti dibantu sama sama kunci 14 ya. Oke, kita kencangkan ya teman-teman ya. Biasa pakai bantuan pukul palu ya. Tak 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 tak. Sip lah. Mantap. Oke teman-teman, jadi sambil diturunin ini langsung juga dibersihkan juga ininya ya, olinya, dan dikasih oli dan stempet lagi supaya kinerja dari kaliper rem cakram depan ini berfungsi dengan normal ya teman-teman ya. Ini kerjanya kan yang kayak gini itu kan disc brake-nya kan nyambung ya antara depan dan belakang ya. Jadi akan selalu tercakram dengan sendirinya ketika rem belakang di antakan, itu akan nyambung sama yang cakram. Jadi ini kinerja ini akan selalu gitu, selalu nyambung ya teman-teman. Kaliper cakram udah beres dan dipasangkan kembali ya teman-teman. Dan apalagi kalau halu-halu ini udah mantap pokoknya, luar biasa.